Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Kemudian pengertian Al-Quran itu dapat dikategorikan menjadi dua pengertian. Pengertian pertama adalah secara etimologi. Ada beberapa ulama yang mendefinisikan pengertian Al-Quran secara etimologi. Yang pertama adalah menurut Imam Al-Lihyani bahwa kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata fi'il qara'a, artinya membaca dengan perubahan bentuk kata tasrif qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, maqru'un artinya yang dibaca. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad Qudhari Bait bahwa kata Quran berasal dari lafaz korona, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Yang ketiga, pendapat Al-Fara. Asal kata Al-Quran adalah lafaz qoro'inu yang merupakan bentuk jamak dari qorinatun, kata yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian menurut Az-Zujad bahwa kata Al-Quran berasal dari Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola wazan fu'lanun, artinya al-jam'u, kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, pengertian Al-Quran secara etimologi, yaitu menurut Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apa-apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kemudian pengertian Al-Quran secara terminologi atau secara istilah. Yang pertama menurut Syekh Muhammad Qudhari Bait. Apa itu Al-Quran? Al-Quranu huwa al-lafzu al-arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadakkuril manqulu mutawatiran wa huwa al-mutawwinu baina dafatayil mushafi al-mabdu'u bisuratil Fatihah wal mahtumu bisuratin Nas. Al-Quran ialah lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam sebuah buku yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Ikhlas.
Pendapat yang kedua yaitu pengertian Al-Quran secara istilah menurut Subhi alaih, bahwa Al-Qur'anu wa al-kitabu al-mu'jizu al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-mangkulu alaihi bitawaturil muta'abbudi bitilawati. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Pendapat yang ketiga menurut Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran, Al-Kitabu wal Qur'anu al-maktubu fil masahifi al-mahfudu fi suduri man hona bihifdhihi minal muslimin. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Kemudian dari ketiga pendapat di atas, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Al-Quran senantiasa menjaga atau terpelihara kemuliaannya dengan adanya sebagian orang Islam yang mampu menghafal Al-Quran tersebut. Kemudian untuk berikutnya yang kita pelajari adalah berkenaan dengan nama-nama Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mempunyai beberapa nama. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran, diantaranya yaitu surat Al-Baqarah. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Kitab. Al-Quran sering disebut sebagai Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis, sedangkan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang ketiga, nama lain daripada Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Nama lain Al-Quran yang keempat adalah Az-Zikru.
Az-zikru berarti pemberi peringatan. Maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Ayat yang menyebutkan az-zikru sebagai nama lain kitab Al-Quran adalah Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Berikutnya nama lain Al-Quran adalah At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. At-Tanzil sebagai nama lain Al-Quran dikemukakan oleh Dr. Subhi As-Soleh sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nah, kemudian berkenaan dengan materi ini, nanti bagi masyarakat, bagi siswa yang memang memahami tentang definisi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, diharapkan yang pertama berakhlak mulia dan memelihara adab dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, taat menjalankan ibadah yang ditentukan dalam Al-Quran, menjalin hubungan baik dengan masyarakat, mempelajari dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, membaca atau menghafalkan Al-Quran, kemudian mengajarkan pemahaman yang dimiliki tentang Al-Quran